Shalom. Ya, sebelum mulai saya sapa dulu. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang di PDA Agustus. Selamat pagi, pada malam. Mari sebelum kita mulai Tuhan doa ini, kita berkumpul, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih. Dalam Yesus berjalan, dalam Yesus kita saya mau mengingatkan saja yang bawa HP kalau belum bisa lalu ini kita persekutuan doa karismatik Katolik ya. Jangan lupa kita ada kalimat karismatik. Saya ingin semua terlibat, sama-sama kita bernyanyi, kita bersekutu, berdoa dan memuji memuliakan Tuhan yang baik. Kami yang di depan ini tidak ada apa-apa yang bukan kami lebih hebat secara rohani, tidak, sama ya. Kebetulan kami diberi tugas di sini. Saya singer atau musik, termasuk pewarta. Kita ada satu kesatuan. Ini yang disebut karismatik. Karena ini saya akan pesan oleh Presiden karismatik untuk wilayah Asia Oseania. Kita ini karismatik. Ya, Pak Sinjon itu tolong disiarkan, kasih tahu kita ini Katolik, beda dengan gereja sebelah. Ada karismatik. Kalau kita dengan sama-sama mulai dengan gereja sebelah, berarti kita karismatik yang dicoret. Persekutuan doa Katolik, kita karismatik. Untuk itu kita mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama semua terlibat. Kita satu kesatuan ya. Baik, kita akan mulai. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita, batin kita. Kita buka dengan tangan kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, suatu kebahagiaan kami boleh berkumpul di tempat ini. Engkau izinkan kembali kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu selain kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, doa kita izinkan kami naikkan pujian ini sebagai doa kami kepada-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita.
Kami naikkan pujian ini sebagai rasa syukur pada izinkan kami bersyukur pada saat bersyukur pada mari kita naikkan pujian. Kami naikkan pujian ini sebagai rasa syukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu kepada kami. Kasih setiamu dalam hidup. Buat kasih bersyukur. Syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Pada malam ini Engkau kumpulkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mengurangkan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas amanat Tuhan yang kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih. Terima Terima kasih Yesus. kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberikan kesehatan yang baik sehingga kami boleh ada di tempat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa atas kebaikan-Mu dan setiap rahmat-Mu di dalam kehidupan Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa atas kebaikan-Mu dan setiap rahmat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga dari mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, itulah ungkapan syukur kami baik bersama-sama maupun secara pribadi. Kiranya kami tidak berkelebihan. Kami mohon berapa mohon curahan berkat-Mu bagi kami. Yang hadir malam hari di tempat ini, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua ini mengalami kasih. Terima kasih Bapa. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa satu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah berkawasi, kita sudah doa bersama-sama, kita ucapkan syukur secara sama-sama secara pribadi. Saatnya kita akan terus memberikan pujian bagi Tuhan dan seharusnya masih memberikan syariat kepada Yesus. Dan kita naik pujian sehingga bangga kita Allah kita. Yesus cinta saya.
firman firman. Amin. Amin. Terus kita lanjutkan kepujian. Turun semua harus nyanyi. Turun boleh nyanyi. Terus mari serukan, mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, hey, 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 kita akan merasa bahagia. Mari kita serukan sekarang. Mari serukan. Hey, hey, mari serukan. Hey, hey, mari serukan. Hey, bahwa Yesus adanya. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Baik, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih, tadi saya sudah mengatakan saya akan beri waktu bagi Ibu, Bapak dan saudara yang terkasih yang akan menceritakan kebaikan Tuhan. Semua yang kumpul. Ayo, jangan malu-malu. Saya beri waktu satu. Siapa? 3 kali Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus hadir loh di tengah-tengah kita. Secara kasat mata tidak terlihat, tapi secara rohani Yesus, saya yakin 100% Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Silakan Pak Edi. Dan saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua yang kumpul di sini. Maukah engkau jadi saksi? 3 kali Tuhan Yesus ngomong. Maukah engkau jadi saksi? Maukah engkau jadi saksi? Bersyukur buat Ayo. kasih Ada? menyelamatkan Para singat? Silakan Pak Edi. dengan apa Bapak Ibu, saya mau nyanyi dulu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Bapak Ibu sekalian, Oh Yesus, hari Sabtu Tuhan dan Raja, seharusnya saya dan kondangan dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib.
biarlah hidupku selalu menyenangi kata-kata-Mu. Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu kemarin seharusnya saya ke kondangan dua, satu di Kim Taikon sini, ke Yakobus itu Ibu Yulita, ke sini Pak Adi tetangga di Kirana. Tapi acara hari Sabtu itu batal. Tugasnya adalah mengurus rumah. Kenapa? Jam 6.05 pagi lampu di rumah saya mati. Lampu di rumah mati, saya pikir saya lagi kira. Saya lagi nonton YouTube. Saya udah bangun dari jam 5:30. Nonton YouTube itu yang lagi bahas jis itu. Oh, Anies disalah-salahkan gitu. Lagi nonton itu kan mati lampu barang sebentar nyala. Enggak nyala juga. Coba lihat barangkali tetangga mati nggak lampunya. Karena saya berpikir kalau memang mati menyalain kan saya gitu. Saya buka pintu lantai 2 teras itu sudah asap udah banyak. Terus si lagi jawab pagi kan, kok ada api katanya. Ada api, ada asap gitu. Saya lari turun ke bawah, buka pintu, saya lihat di meteran listrik saya itu api udah bakar. Jadi asal api itu dari meteran kita naik ke atas kan bakar karet dulu kan, langsung deg-degan dong, takut dong. Tapi saya ingat saya ada sediakan itu pemadam api di rumah. Sediakan pemadam api itu sejak bulan Mei karena Igor anak saya ada masalah di dapurnya untuk pemadam. Nah kita cek juga pemadam kita di rumah. Baru ganti isinya. Nah, saya lihat itu tanggal 7 Mei ya. Juli kan berarti 2 bulan. Saya ingat di dekat dapur itu ada pemadam api, saya tarik para pemadam api, Pak Dudi bukanya gimana nih? Tapi saya tahu saya tarik itu semprot langsung puji Tuhan, langsung padam apinya itu. Nah, itu yang pemadam itu kan tepung ya, masuk ke dalam itu asapnya. Nah, saya bersyukur apa? Itu kejadiannya pagi, saya tidak bangun. Coba bayangkan kalau jam malam kita lagi tidur itu kan sudah bisa manjat ke plafon. Udah manjat ke plafon, kalau api sudah besar, sudah susah diatasi. Kejadiannya kan pagi. Kedua yang saya bersyukur, pemadam kita baru ganti isinya. Jadi standby. Dan saya ingat begitu lihat api itu ada 3 macam itu. Ada yang agak gede, ada yang selimut itu dapur kalau ada apa-apa tidak ditutup kan. Tapi kalau selimut kan di atas begini kan susah. Saya ambil yang semprot itu. Jadi saya bersyukur itu baru diganti dan ada barangnya. Saya semprot. Jadi seharian itu ya mandi saya baru jam 2. Jadi dari jam 6 itu pakai banyak tidur itu ngurusin itu jadi saya bersyukur Tuhan mengingatkan saya bahwa soal bangun, soal pakaian hari itu saya pakai celana pendek, baju kaos biasa pakai piyama. Terus pemadam apinya sudah standby baru. Itu yang saya mau sampaikan. Pertama, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kedua, barangkali peringatan bagi teman-teman yang lain, sediakanlah pemadam api di rumah, karena kita tidak tahu betulnya kapan. Itu rumah itu harta saya satu-satunya. Masih ada satu. Susah payah begini. Bayangkan kalau itu terbakar, kena tetangga, apa kita habis. Tuhan Yesus ada loh. Tuhan Yesus baik. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Luar biasa. Lain kali masih ada satu saya boleh waktu ada ayo ini Tuhan Yesus ada loh di tengah-tengah kita ya. Roh Kudus sudah menyapa Pak Edi berani bersaksi ya kan, luar biasa. Oke. Ada oke ya untuk minggu depan ya boleh saya karena ini yang menumbuhkan iman kita, kesaksian penting. Saya pewartaan firman kesaksian karya di tempat ini. Karena ini yang menumbuhkan iman saya untuk makin dewasa, makin berkembang, makin dewasa. Kita butuh kita sharing. Ya, baik, yang kita lanjutkan ya silakan. Ada?
Oh ada, iya. Iya, agak terus berkarya di tempat ini ya. Kenapa? Silakan Bapak. Baru kejadian tadi pagi. Saya ada lampu putus. Selamat malam rekan-rekan. Saya anggota baru ya di sini. Tapi jangan meter. Saya jatuh tapi sampai saya hadir apa? Hadir ya, dinyatakan ini bahwa Tuhan itu hadir selalu. Saya Kenapa? Ini baru kejadian tadi pagi. Saya ada lampu putus. Saya mau naik tangga. Tangga saya bisa rata semuanya. Nah, di atas ketinggian 1,5 meter. Saya jatuh, tapi sampai saat ini saya tidak ada rasa sakit apa-apa. Dan di sini saya sama istri saya menyatakan kita sudah bersyukur karena Tuhan Yesus menolong saya pada saat ini. Amin. Itu aja. kita Saya Yudi. naikkan pujian. Terima kasih Pak Yudi, Tuhan memberkati. Ya, ya, oke. Ya, nanti saya kasih kesempatan untuk yang lainnya minggu depan ya, wajib. Masih ada kita semua. Baik yuk teman-teman, kita lanjutkan. Kita naikkan pujian ini. Bagi kencang dan segala kita menghuni beban. Kita naikkan pujian ini. Dan Tuhan Yesus akan janji. Mujizat masih ada bagi kita semua. Dan semuanya jadi Ajaib
Bagi kami Engkau segala-galanya. Kami ingin masuk dalam hadirat. Kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena inilah yang dikehendaki oleh-Mu. Karena Engkau adalah roh yang hidup, yang tidak dibatasi dengan kekuatan Tuhan. Untuk itu Tuhan, penuhi kami semua Tuhan dengan roh Kudus Tuhan, supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Bila di antara kami hadir malam semesta lain Tuhan tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Layak kami kami ingin menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami bukan hati kami. Kami buka hati kami. Yesus, kami ingin menyembah-Mu. Kau layak kami semua. Kau layak kami muliakan. Tidak ada yang bertempat ini. Yesus,
seluruh khawatiranmu kepadaku. Aku ini lemah dan murah hati. Saat ini Allah Roh Kudus berbicara kepada kita. Jangan engkau khawatir, anak-anakku. Jangan engkau khawatir akan masa depan. Serahkan seluruh khawatiranmu kepadaku. Aku ini lemah dan murah hati. Mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan dan melindungi menjagamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Ku tinggal di dalam. Terima kasih. Itulah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Sekali lagi anak-anakku, aku katakan kepadamu, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih. kasih Yesus. Kau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Pada saat kami tadi menyembah, pada saat kami menyembah-Mu, dengan penuh iman kami percaya Engkau telah memberkati kami di tempat ini Tuhan. Engkau telah menjaga kami Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada kami. Bisikanlah firman itu kepada kami. Kami berterima kasih kepada-Mu. Saat ini Kau telah mengirim anak-Mu yang terkasih di tempat ini, Saudara Beni Bimbo Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum Saudara Beni hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu. Pakailah dia Tuhan, berbicara kepada kami, karena kami haus akan firman-Mu, haus akan Tuhan. Kau berfirman Tuhan dalam Al-Quran, kami akan bersemangat, kami akan pemulihan Tuhan. Berfirman ada yang musnahil firman bagi Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, waktu yang indah kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Dan yang kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sabda yang Kau sendiri memakai aku anak-Mu, sehingga Kau boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga berkati setiap kami. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak semua? Terima kasih. Pasti luar biasa ya, penuh dengan berkat Tuhan, amin. Saudara, wajah-wajah orang yang diberkati Tuhan pasti wajahnya penuh dengan senyum. Betul saudara? Coba tengok kiri kanan ke saudara, sudah ada senyumnya apa belum? Ya. Karena wajah orang yang diberkati pasti ada senyum. Kenapa? Karena sukacita Tuhan diberikan dan amin. Baik saudara yang terkasih, nama Tuhan Saudara, hari ini wajah-wajah orang yang diberkati Tuhan pasti wajahnya penuh dengan senyum. Betul saudara? Coba tengok kiri kanan ya saudara, sudah ada senyumnya apa belum? Ya. Karena wajah orang yang diberkati pasti penuh dengan senyum. Kenapa? Karena sukacita Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Baik saudara terkasih, puji nama Tuhan malam hari ini. Saya boleh mulai dari tempat ini sedikit perkenalannya. Belum kenal saya, nama saya Benny, tadi sudah disebut. Saya dari Paroki Pinang, Gereja Santa Bernadette, Tangerang. Ya. hari ini Ada yang tahu gereja ini? ya, jadi gereja. Oh nggak tahu ya, nggak tahu ya. Gereja Santa Bernadette Tangerang itu dulu kalau
yaitu adalah paroki saya gitu. Dan puji Tuhan hari ini sudah terbangun dengan indah ya, jadi gerejanya sudah terbangun. Baik, jadi kami Bapak Ibu sudah Saudara, bekerja hari sama. ini kita berbicara tentang ya, menguasai diri dan menjadi saya melayani sebagai pewarta dan pengajar Sheikh Yudus Komunitas Basic Grace bersama dengan Om Benyamin Ratu. menguasai diri gampang apa susah? Lalu saya Betul sudah ya. menikah. Anak saya dua, saudara masih kecil, yang besar umur Ya, 6 tahun. itu saja. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang menguasai diri dan menjadi pemenang. Saudara, kalau bicara soal menguasai diri, sebenarnya gampang apa susah, saudara? Emosi. Menguasai diri gampang apa susah? Rasanya Susah, saya betul ya. Anak saya dua, saudara masih kecil, yang besar umur 6 tahun, yang kecil umur 3 tahun. Saudara yang pernah punya anak kecil gitu, yang pernah punya anak kecil pasti tahu ya rasanya merawat anak. Kadang-kadang penuh dengan emosi ya. Rasanya saudara ya, waktu zaman pandemi kemarin anak saya kan sekolahnya online ya saudara ya. Jadi semua anak-anak sekolah online, dan ternyata itu betul-betul membuat saya belajar. Ngajarin satu orang Karena ngajarin anak secara online itu susahnya bukan main. gitu ya. Susahnya bukan main saudara ya. Maka saya dari situ saya belajar untuk menghargai yang namanya profesi guru anak-anak itu. Ternyata jadi guru anak-anak itu nggak gampang. Ngajarin satu orang aja, satu anak saya aja, rasanya minta ampun. Saya gitu ya. makan. Ya, buat saya itu anak saya kan masih TK ya, saudara. Belajar baca, belajar huruf A, B, C mulai digabungin jadi satu kata, satu kalimat. Ya, saya udah bicara, saya udah ngomong gitu ya. Saya mau makan, gitu ya, saudara. Oke, saya mau makan. Digabung. Tapi itulah yang namanya menguasai diri itu tidak mudah, saudara. Maka kita mau Coba belajar lagi, hari ini. saya Amsal mau 25 ayat 28. ya, saya ini ayat mau yang diberikan kepada saya. makan. Amsal 25 ayat 28. Tiba-tiba semua, kamu nggak bisa jadi. Amsal 25. Aduh, rasanya kesel gitu. Tapi itu loh, yang namanya menguasai diri itu tidak mudah. Orang yang Karena tidak kita mau dapat belajar mengenai ini ya. Amsal 25 ayat 28. Ini ayat yang diberikan kepada Saudara, saya. ini Amsal menarik. 25 ayat Berarti 28. orang yang Tolong tidak dibuka. bisa menguasai dirinya sendiri Amsal 25 akan ayat hancur seperti kota. Saudara, zaman dulu ya. ya di Israel itu kan Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, ini menarik. Berarti orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri itu akan hancur seperti kota. Saudara, zaman dulu di Israel orang kotanya itu temboknya gitu loh saudara. Ya, jadi satu kota ditembokin. Saudara, kalau itu mungkin suka nonton film-film perang, pasti akan dimasuki oleh film Cina perang begitu saudara. Ya kira-kira begitu. Jadi kotanya itu di dalam tembok. Nah, saudara, jadi kalau misalnya orang itu yang tidak bisa menguasai diri, ternyata itu digambarkan seperti tembok yang runtuh. Kalau temboknya salah satu dari berarti kota itu pasti akan dimasuki oleh diri. Saudara, kalau tembok sudah runtuh, maka ini memang asal mengatakan apa? Bahwa yang namanya menguasai diri itu adalah satu hal yang sangat penting, Saudara ya. Salah satu daripada buah roh adalah penguasaan diri, saudara. Yang bawah Ya. itu Buah roh adalah penguasaan diri. Kalau penguasaan saudara, diri kalau digambarkan penguasaan diri itu memang seperti kalau kita melihat seperti botol ya, buah itu seperti botol. Jadi apa? Semua masuk, saudara ya. Yang bawahnya itu adalah penguasaan diri. kita Nah, bagian bottomnya, bagian bawah botol itu adalah penguasaan diri. Saudara, kalau penguasaan diri ini hancur, semua yang dimasuki ke dalam botol ayat akan kedua yang keluar. dikasih ke saya adalah Nah. Filipi 4 ayat 13. Tapi saya mau kita baca. Jadi betapa pentingnya penguasaan diri itu. Kalau nggak pasti kita akan hancur, kita akan mudah untuk apa? Untuk mengalami kelemahan, kelesuan dan segala macam. Oke, saya Maka baca ayat. ayat kedua yang dikasih ke saya adalah Filipi 4 ayat 13. Tapi saya mau kita baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat saya dulu. 14. Aku
Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan ayat 10 sampai bahwa ayat akhirnya 3. pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya. Memang Oke, saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Saya genap, saudara yang ganjil. Ayat terakhir kita baca bersama. 1, 2, ayat dulu ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. dalam segala dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada Baik sesuatu juga yang perbuatan merupakan rahasia bahwa bagiku. kamu telah mengambil Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mencoba melihat sejarah bahwa kondisi kota Filipi Sama-sama. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. pada waktu itu sedang mengalami masa-masa Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, contohnya apa? kalau kita mau mencoba Mereka melihat sedang sejarahnya, saudara ya, bahwa kondisi kota Filipi pada saat itu sedang mengalami masa-masa yang berat. Jemaat di Filipinya ya, bukan kota, tapi jemaat di Filipi, jemaat yang dibangun oleh Paulus pada waktu itu sedang mengalami masa-masa kesulitan. Contohnya apa, saudara ya? Mereka sedang berjuang untuk melawan tangga-tangga. Kondisi jemaat pada saat itu juga ada orang-orang di sekeliling mereka. Jadi itu kan jemaat itu waktu itu masih kecil, saudara ya, enggak seperti sekarang. Jemaatnya masih kecil. Nah, saudara, mereka harus berhadapan dengan orang-orang di sekeliling mereka kita yang sedang memusuhi memberikan mereka. pengertian Ya, lalu kondisi jemaat pada saat itu juga ada orang-orang atau misionaris kira-kira gitu. datang Jadi ke kota itu, ada ajaran yang datang ke kota itu, tapi juga mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Paulus. Saudara, jadi bayangkan bahwa kita sedang memberikan sebuah pengertian tentang sesuatu, tentang firman Tuhan, tapi ada satu orang datang, oh enggak gitu, kira-kira gitu. Jadi ada ajaran yang bertentangan dengan ajaran Paulus, tapi mereka tetap melaksanakan Injil. Jadi pengertian mereka itu berbeda. Ya, dan juga mereka juga mengalami perpecahan dalam jemaat di ayat yang ke-10 Paulus mengatakan demikian. Ya. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Maka saudara bayangkan, jemaat di Filipi saat itu sedang mengalami masalah yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Boro-boro mau bikin orang, kira-kira begitu. Ya, tetapi saudara lihat bahwa di ayat yang ke-10 Paulus mengatakan demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranku dan perasaanku saudara. Surat Filipi ini memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan. Maka surat ini seringkali disebut dalam situasi dan kondisi surat Filipi yang itu karena ada kata jemaatnya beriman, mereka mau melanjutkan iman. Dikatakan, aku sangat bersuka cita di dalam banyak bahwa tantangan akhirnya dan pikiranku dan perasaanku bertumbuh kembali untuk aku. dengan Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagi masyarakat. Saudara, dalam situasi dan kondisi Filipi yang begitu berat, jemaatnya beriman, mereka mau melanjutkan iman mereka kondisi berat, berat, banyak masalah, banyak tantangan dari kiri kanan mereka. Dengan kondisi seperti itu, ternyata jemaat Filipi masih mau melihat orang yang diperhatikan dengan dari kondisi seorang yang bernama Paulus. itulah makanya Paulus bilang aku sangat bersuka. Dalam situasi kondisi yang berat dalam kehidupan mereka, mereka tetap melihat kesulitan Paulus. Mereka tetap memperhatikan Paulus. Makanya, saudara bayangkan, orang yang diperhatikan dengan kondisi yang seperti itu, Oh sebenarnya dia dalam kondisi yang itulah sulit. makanya Paulus bilang aku sangat bersuka cita. Kamu tetap memberi. Saudara, kalau kita menerima sesuatu dari orang yang berkecukupan, kondisinya lagi baik, sukacita juga. Betul, Ketika senang juga. punya kesusahan, Tapi punya masalah, akan berbeda rasanya ketika kita tahu bahwa sebenarnya dia dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan mereka, semua tapi yakin dan mereka tetap memberi sesuatu. Nah ini, saudara, ketika saudara, ini nggak gampang. kondisi Ini bermasalah, nggak gampang. saya nggak tahu lah masalah
maksudnya yang saudara alami Ketika kita berat atau punya kesusahan, punya masalah, saya mau tanya, ada yang nggak punya masalah? saudara, kita nggak tahu masalah kita. Nggak ada ya? Tetapi Semua ketika yakin kita dalam dan situasi percaya kondisi kita punya masalah. masih berani Nah, tetap saudara, ketika kita dalam situasi dan kondisi bermasalah, saya nggak tahu lah masalah yang saudara alami apa, berat atau ringan itu kan tergantung dari mindset kita secara pribadi. Nah, saudara, kita nggak tahu masalah kita, tetapi ketika kita dalam situasi kondisi bermasalah masih berani tetap memperhatikan orang lain, kami secara itu luar biasa, saudara. Saudara, kondisi pandemi kemarin itu betul-betul mengajarkan kita untuk seperti saudara. ya. Tapi di situ Kondisi pandemi berat nggak, saudara? saya belajar apa? Wah, saya nggak tahu sih, orang-orang yang fokus kelihatannya nggak merasa berat. Biarpun saya lagi dalam kondisi yang berat, Buat kami secara ternyata pribadi masih ada yang itu berat. lebih berat lagi. Ya. Buat saya secara pribadi Saya pandemi kadang-kadang kemarin ketika berat. melihat ketika awal-awal Saudara, pandemi, ya, saudara. Tetapi di situ saya belajar. Orang apa? Saya belajar apa, saudara? Tukang-tukang Saya melihat ojek biarpun saya lagi dalam kondisi yang berat, beratnya tapi minta ampun. ternyata masih ada yang lebih berat lagi. Karena saya ingat waktu itu ada satu Saya kadang-kadang ketika melihat ketika awal-awal itu pandemi ya, saudara, saya melihat itu orang-orang apa tukang-tukang gojek gitu, tukang-tukang iya ojek online itu luar biasa perjuangan mereka, beratnya minta ampun, saudara. Ya, karena apa? Karena saya ingat waktu itu ada saya lagi pesan sesuatu sama teman saya, dia telah naik gojek, dia telah naik gojek. Nah, kebetulan ternyata gojeknya itu sampai depan rumah saya kaget, saudara. tapi yang menjadi Karena apa? Karena gojeknya itu saya kenal orangnya. Itu dia teman bocah saya. adalah ketika Kaget, bro. awal-awal pandemi Saya tanya, bisnis bro, hancur, sejak kapan ngojek begini? hancur. Ya. Saya sih tidak masalah ya, saudara, dengan dia ngojek. Berat. Tapi yang menjadi kesedihan buat saya adalah ketika dia Saya harus begini, gimana? dia gojek seperti Akhirnya dia itu banding. adalah ketika pandemi. Betul-betul dia banding sendiri. Ketika awal pandemi, bisnis Tarik aja. hancur. Kebetulan dia punya motor. Bisnisnya rugi. Padahal orangnya besar. Hancur. saudara ya. Orangnya besar. Betul-betul dia terkena dampak luar biasa dan stres berat. Gimana? Sama dia begini itu sekitar Saya harus gimana? Akhirnya dia banting setir, betul-betul dia banting setir untuk ya udahlah narik aja. Dia bilang kebetulan dia punya motor, padahal orangnya besar, saudara ya, orangnya besar. Kemudian sudah narik berapa? saudara. Nah, saudara, saya tanya sama dia begini, itu sekitar jam 1 atau setengah 2 gitu. Saya tanya sama dia begini, Kamu dari jam berapa? dalam kondisi begini, Jam 8. kira-kira kamu sudah narik berapa gitu ya? Kamu sudah narik berapa? Saudara, Saudara tahu dia jauh berapa? di situ Kamu yang pertama. saya, saudara, biarpun saya sedang mengalami satu situasi berat, Kamu keluar dari jam berapa? ternyata Ya pagi jam 8-an. Buset. jauh berat untuk hidup saja mereka berjuang habis-habisan. Saudara, Pekerjaan mereka dipotong. di situ saya Tuhan mengajarkan saya apa? Saudara, biarpun saya sedang mengalami satu situasi yang berat pada saat itu, tapi ternyata ada orang-orang di sekeliling saya Dari yang kekurangan. jauh berat. Saudara, Untuk ini hidup nggak saja gampang. mereka berjuang habis-habisan. Pekerjaan mereka dipotong kayak Kalau gini. kita berbagi Bisnis dari hancur, kelebihan, runtuh, hal yang tutup. namanya juga lagi berlebih, Di situ ya maka kasih lah saya nggak melihat, apa-apa lah sedikit. ternyata saya belajar berbagi dari kekurangan. Karena di situ, Saudara, ini nggak gampang loh. makanya saya pesan makanan. Nggak gampang. Udahlah ya. Kalau kita berbagi dari kelebihan, itu hal yang gampang. Saudara, namanya juga lagi berlebih, ya kasih lah, nggak apa-apa lah sedikit. Udah saya Tapi kalau namanya berbagi dari kekurangan, sulit. ketika kasih lebih itu rasanya sakit Karena hati. di sini di pandemi itu saya Karena belajar. saya lagi Saya bagi. Pakai saya pesan makanan dulu kan, ya udahlah ya, nggak bisa ke pasar, segala istri juga nggak bisa ke pasar. Udah kirim makanan, pesan makanan dan segala macam. Udah saya kasih lebih, saya kasih lebih, saya kasih lebih. Biarpun ketika kasih lebih itu rasanya sakit hati juga sebenarnya. memberi. Karena saya lagi berat gitu. Saudara, kata Mother Teresa bilang begini, kalau kamu mau beri belum sampai merasa sakit, berarti kamu belum ikhlas memberi gitu loh. Tapi mari kita melihat Jadi coba bagaimana
saudara lihat ya, kalau saudara memberi sekarang sudah sakit hati belum saudara? Buat Ya, saya luar kalau biasa. saudara belum mengalami sakit hati, Yang ya mungkin itu baru pemberian yang biasa. cita Gak gampang saudara. Ya, tapi mari kita melihat bagaimana situasi kondisi di sekeliling kita. sosial. Saudara, buat saya luar biasa saudara kita yang di Serci itu ya saudara Serci tahu Serci. Mereka kan bukan beragama Katolik ya. Coba tengok kanan kiri saudara. Tapi wah mereka Wajah luar yang biasa. suka memberi itu. Untuk sosialnya itu dahsyat. Amin. Nah, Tapi ini saya rasa kalau orang yang fokus bagaimana jauh bagaimana lebih jemaat banyak. Filipi itu bisa memberi Amin. dengan situasi Amin, kondisi saudara. mereka juga. Iya, Karena coba mereka tengok belajar kanan kiri menguasai saudara keinginan itu mereka. wajah yang suka memberi. Ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Amin. Nah, ini saudara. Orang Kalau bagaimana jemaat Filipi itu bisa memberi dengan situasi kondisi mereka juga beri. Karena mereka belajar untuk menguasai keinginan mereka pasti. sorry. Ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Ya, kalau nggak bisa, saudara. Orang saya aja punya masalah berat. Ya, saya aja lagi bermasalah. Boro-boro mikirin orang, betul nggak? Itu yang seringkali terjadi dalam pikiran kita. Kita saja masih berat. Sorry. Ya, betul kan? Itu. saudara? Itu selalu diajarkan seperti itu. Tapi firman Pakai kuping saja. Ya, saudara pernah mendengar tentang itu yang seringkali terjadi dalam pikiran kita. Kita saja masih berat, ngapain kita mikirin orang lain? Yesus kenapa? Gitu. Ya, betul kan saudara? Kita selalu diajarkan seperti itu. Beri dari kekurangan. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Dia tidak Saudara pernah mendengar tentang cerita tentang janda miskin, saudara? Janda miskin itu dipuji Yesus kenapa? Kristen orang Katolik. Tidak Karena dia memberi dari kekurangan. ayat selanjutnya ayat ke-11 dan 12. Dia tidak memberi dari kelebihan. Kukatakan ini bukanlah karena Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa kekurangan dan aku tahu apa itu. Saudara, ayat selanjutnya ayat ke-11 dan 12. Bahwa kondisi manusia itu kondisi orang itu ada bisa di atas kadang bisa di bawah gitu loh. Kukatakan ini Jadi bukan kondisinya karena kekurangan, sebab aku telah kita nggak belajar ngerti. mencukupkan diri dari segala Ya, dalam ada segala hal. keadaan. Aku tahu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kalau ada Saudara, orang yang kata, Paulus mengatakan bahwa kondisi manusia itu, kondisi orang itu kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah, gitu, ya. Jadi kondisinya itu kita nggak ngerti. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa pegang, pasti. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, saya mau ngerti hidup saya, bahkan dulu saudara, ya saya sempat mendengar ada satu orang bilang begini. Dia bisa bilang Saya nggak bisa atur saya hidup mati. saya. Saya nanti Bahkan saya tahu bagaimana nanti saya mati. Luar biasa saudara. Ya, saya sampai tanya sama dia. Ih, banyak orang yang Kamu- merasa bisa mengatur. macam Tuhan aja. Saudara, Loh, iya. banyak Dia bisa bilang saya tahu nanti saya matinya adalah saya nanti tiduran di ranjang gitu ya, sambil pegang rosario. Kita nggak bisa Memang atur. begitu kan? Kadang-kadang kondisinya penuh dengan berkat yang luar biasa. Banyak orang yang merasa bisa Masalahnya juga Enggak. luar biasa. Saudara, banyak kondisi-kondisi yang seringkali di luar prediksi atau perkiraan. Jadi masalah adalah banyak Betul. orang yang Ya, tidak kita siap nggak bisa atur langsung. untuk menghadapi Kadang-kadang kondisinya penuh dengan berkat yang luar biasa. Ih, Banyak tapi orang nggak kadang-kadang siap. masalahnya juga luar biasa. orang teman saya Dan kita dia di nggak bisa menentukan itu. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang tidak siap sejak untuk menghadapi situasi kondisi yang berat. dia ke sana sekolah Banyak orang nggak siap, saudara. dia di sana Ya, bekerja pun di sana. saya teringat satu orang teman saya. Jadi Dia tinggal dulu dia tinggal di Aussie, di Australia.
Ya, sejak kecil dia memang sudah pindah ke sana, orang tuanya pindahkan dia ke sana, sekolah di sana sampai lulus kuliah di sana, bekerja pun di sana, saudara. Ya, jadi orang ini cukup secara perekonomian sangat-sangat cukup. Tapi beberapa tahun yang lalu dia mulai for good ke Indonesia. Ya. Lalu saya tanya sama dia, kenapa? Dia bilang habis mamanya stres. Kenapa saudara? Saudara mengalami goncangan. Sehingga mamanya jadi stres. Jadi mereka itu keluarga itu mengalami goncangan. Yang tadinya mereka hidup Dari berkecukupan Australia sudah mulai ya temenin mamanya bisnisnya jadi kerja di Jakarta. Itu jauh keuangannya mulai turun, saudara. Sehingga apa? Sehingga mamanya jadi stres. Mamanya sulit untuk menerima kondisinya yang sekarang. udah bagus. Itulah makanya anaknya pulang dari Australia sudah dia bilang, ya temenin mama aja. Jadi kerja di Jakarta itu jauh lebih baik. Siapa tuh bilang sama dia, kamu nggak sayang apa? Kamu sudah punya karir di sana, punya rumah di sana, ya udah bagus. Ya dia bilang sayang sih, kalau dipikir-pikir sayang. Tapi buat dia lebih sayang sama maminya. Kadang-kadang Karena nggak bisa terima menyikapi satu kondisi yang tidak berat. tidak nyaman itu berat. Karena kalau orang sudah di atas, Saya ingat dulu Capek. pernah pergi pelayanan susah kan saudara. Rasanya luar di biasa. Flores. Waktu kita Kadang-kadang untuk menyikapi satu kondisi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, jadi kami berat. pelayanannya rame-rame, saudara. Ya. Kami pelayanan Saya ingat dulu kami pernah pergi pelayanan ke Flores. lalu bisa DR Ya, kami pergi pelayanan ke Flores. Jadi kami itu pelayanannya rame-rame. Di Flores, Mereka waktu kita datang, orang-orang sana sudah menyiapkan kendaraan untuk jemput. Jadi kami itu pelayanannya rame-rame, sudah. Ya, kami pelayanan itu karena ada pelayanan kesehatan, juga KRK, lalu SDR dan segala macam di sana. Jadi kami itu pelayanannya rame-rame. Nah, mereka itu datang menyambut kami dengan sukacita. Sampai ada satu orang saya Mereka udah siapin segala sesuatunya, kendaraan, semua itu mereka siapin, sudah. Ya, tapi ternyata yang mereka siapkan itu kendaraannya nggak nyaman, saudara. sudahlah. Ya, Kita bayar aja, kita sewa yang lebih bagus dibanding langsung mati. Gitu. Ya, sampai ada satu orang, saya ingat satu orang saya bukan masalah. teman pelayanan kami. Kita nggak Ya, satu orang ibu-ibu, bayar dia tapi bilang begini, kita sewa yang lebih bagus dari itu. ini nggak enak sekali. Nah, sudahlah, kita bayar aja, kita sewa yang lebih bagus dibanding ini. Apa yang mereka sudah persiapkan. Saudara, buat saya bukan masalah kita nggak bisa bayar, saudara. Belajar. Bayar Namanya nggak juga bisa pelan. saja betul. Kita sewa yang lebih bagus dari itu bisa. Jangan terus. Tapi, saudara, Iya, saudara nggak usah pelayan. itu namanya kita tidak belajar menghargai apa yang mereka sudah. Yang namanya orang pelayanan itu seringkali nggak nyaman. Kadang-kadang kita harus diperlukan, saudara. Dia naik Belajar, namanya juga pelan. dari kota masuk Saudara, kalau orang pelayanan maunya nyaman terus, ke desa. saudara jangan. Ya, saudara nggak usah pelayanan. Ya, saudara busnya itu, mohon maaf nih, Yang namanya orang pelayanan itu seringkali nggak nyaman, saudara. itu bus Saya pasar. pernah pergi ke pedalaman Kalimantan. Yang naik ayam itu saya ya udah dari masuk kota aja. masuk, saya dari kota masuk ke desanya Dari itu, kecil saya- yang naik bus, yang saudara busnya itu, mohon maaf nih, ya begitu kayak metro mini, saudara. Itu bus pasar, orang belanja beli ayam hidup dibawa, ya udah masuk dari bus. Ayam di Saya biasa tinggal di jalan, kota. maksudnya Dari busnya kecil kan ada saya di tinggal di aisle, kota. ada yang di jendela. Biarpun saya tidak pindah kota, tapi saya dari kecil di kota. Begitu masuk ke bus itu, dia ampun. Nah, bukan hanya berdiri, ada yang angkat tangan begini, saudara. Waduh, ya saya duduk di aisle di jalan ya. Maksudnya bus itu kan ada di aisle, ada yang di jendela, gitu ya. Perjalanan. Saudara, semuanya berdiri. 6 jam. Sebelah saya semua berdiri. Dan bukan hanya berdiri, ada yang angkat tangan begini, saudara. Luar biasa, tepat di muka saya. Sampai ke tempatnya, sampai ke tempatnya. Ya. Karena itu Perjalanan
kondisi begitu, saudara. Kami itu sewa genset ya. Karena Tapi di sini masih belajar. Sampai ke tempatnya, saudara. hanya untuk acara Luar biasa. Kalau kami melayani kan SDR di sana. jam 10 malam. Itu pastornya udah bilang, pastornya tinggal di sana udah bilang bahwa kami itu sewa genset karena mereka nggak ada listrik sebenarnya. Biarpun Jadi keluarga mereka sewa kami tidak genset berlebih-lebih, untuk hanya untuk acara. lumayanlah saudara. Ya udah. Jadi jam 10 malam nyalain petromak. gelakuin genset Di ini. sana saya belajar nyalain petromak itu mompa susahnya minta Saudara, ampun. dari kecil saya kan tinggal ya biarpun Ini dipompa. biarpun keluarga kami tidak berlebih-lebih gitu ya, tapi ya lumayan lah saudara. Ya, dari kecil saya nggak pernah nyalain petromak, nggak pernah saudara. Belajar untuk Di sana saya belajar nyalain petromak itu mompa susahnya minta ampun. meninggalkan situasi kondisi yang nyaman. Ya, ini dipompa nyala-nyala. Gimana ini? Dengan kondisi kekurangan, dengan kondisi berkurang, dia udah pernah ngalamin gitu. Tapi di sini Buat dia itu bukan satu hal yang belajar untuk mensulit meninggalkan situasi kondisi yang nyaman. buat Paulus itu Maka Paulus bilang, ya siap. dengan kondisi kekurangan, dia dengan kondisi berkelimpahan, dia udah pernah ngalamin gitu loh. Buat dia itu bukan satu hal yang sulit. Dia buat Paulus bukan satu sulit, karena apa? Karena dia siap untuk menerima itu. Ya, bukan nyumpain saudara ya. Saya nggak Maka tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita sedang diberkati Tuhan dengan luar biasa saudara, bersyukur sama Tuhan. Nggak tahan. Bersyukur. Jangan sampai Belajar dari ketika nanti, ya bukan nyumpain saudara ya, saya nggak tahu, karena kehidupan kita tidak ada yang pernah tahu saudara. saya Ya, orang daerah. ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, kita nggak tahan saudara. Tapi terus terang saya memang belajar dari papa saya. Karena masalah bisnis. Papa saya itu Bisnisnya papa. dari kecil memang kerja di luar kota. Saya itu orang daerah. Ya, papa saya dari kecil memang kerja di luar kota. Jadi kami memang jarang ketemu dari kecil. Masih kecil saudara masih kecil. Ya, sampai satu ketika karena masalah bisnisnya papa waktu itu dalam kondisi yang drop gitu ya. Akhirnya papa memberanikan diri untuk pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Ya sudah, masih kecil saudara, masih SD. Papa itu ajak kita ke Jakarta. Saya pikir ya papa kerja di Jakarta ya sudah. Saya ini orang Semarang saudara. Toh saya juga nggak tahu, masih kecil. Tolnya Saudara, satu ketika saya ingat Sekarang ke Semarang 6 jam. papa itu ajak kita ke Jakarta. Dulu Papa itu ajak kita ke Jakarta. jam. Karena saya orang Semarang saudara. Nah dulu itu kan belum ada tol, belum. Ya tolnya belum nyambung kayak sekarang. Sekarang Jakarta Semarang 6 jam. Saya pikir Bapak kerja di Jakarta. Dulu Ya tinggal dulu masih 10 sampai 15 jam kira-kira. Ya, 10-12 jam. Jadi papa waktu itu kangen lah ya. Jadi dia undang kita ke Jakarta. jadi Saudara, kerjanya dia itu dulu masih kecil, ya saya pikir papa kerja di Jakarta, ya tinggal di rumah yang layak lah gitu ya. Ternyata papa saya itu tinggal di tempat kerjanya dia. Jadi tempat kerjanya dia itu hanya di Bedeng, ini kamar kita. di Bedeng. Sebelahnya kantor dia. Di Bedeng itu jadi temboknya itu kayu triplek, Dan waktu itu ya udahlah. kayu Karena triplek. masih kecil ya Nah, itu hanya terbagi dua. Ya, hanya terbagi dua. Ini kamar kita. Sebelahnya kantor dia. saya nggak lihat papa saya sedih. Tapi justru ketika itu saya melihat papa saya. Dan waktu itu ya udahlah. Nama masih kecil ya pokoknya. Tapi yang saya salut dari papa Papa saya saya itu selalu tahu. dalam kondisi Dia yang ajak kita seperti jalan-jalan. itu, ya, Zaman mungkin saya saya nggak lihat papa saya sedih. Jakarta Barat. Tapi justru ketika itu saya melihat papa saya itu selalu tersenyum. Senang saudara. Masih
masih kecil, papa saya ketawa. Papa saya itu selalu tertawa. Dia ajak kita jalan-jalan. Jadi saya kecil itu Zaman nggak tahu dulu penderitaan. saya ingat Mall Puri Indah yang di Jakarta Barat itu baru awal-awal begini. Suasana dalam kondisi yang seperti itu. Saya diajak ke sana. Senang sudah masih kecil. Papa saya tertawa bawa saya. Jadi saya kecil itu nggak tahu penderitaan papa saya. Jadi dari kecil Yang saya tahu belajar, dalam suasana dalam kondisi yang seperti itu, maka papa tetap ingat bahwa kondisi kita tidak pernah tahu, tapi kita harus siap itu untuk papa saya omongin. dalam kondisi yang paling berat. Jadi dari kecil saya sudah diajar untuk seperti itu. Siap. Maka saudara yang terkasih, ingat bahwa Yang ketiga, kondisi kita tidak pernah tahu, tapi kita harus siap ini ayat untuk penting, apa? ini ayat Untuk yang sangat dalam segala kondisi perkara yang dapat paling bertanggung di berat. dalam Dia yang memberi kekuatan. Siap nggak, saudara? Saudara, kita bisa menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita hanya kalau Ini ayat penting, ini ayat yang sangat penting. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, banyak kita bisa menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita hanya kalau tidak kita menyerahkan kehidupan kita pada Dia yang Dia yang memberi kekuatan. saudara Saudara, mohon maaf, pernah dengar banyak orang yang tidak tahan menanggung segala perkara. nggak? Kenapa? Karena mereka tidak menyerahkan kehidupan mereka Saya tidak mau kepada menjudge Dia yang kenapa memberi kekuatan. mereka alasan mereka untuk Saudara, dengan macam-macam. pernah dengar dong banyak orang bunuh diri? Mereka Betul. nggak kuat menanggung beban Kenapa hidup, mereka nggak harus kuat. bunuh diri? Nggak kuat, betul. Saudara datang ke persekutuan, Saya tidak mau menjudge kenapa mereka kehidupan saudara alasan mereka untuk bunuh diri kan macam-macam, saudara. yang memberikan. Tapi tentu mereka nggak kuat menanggung beban hidup ini, nggak kuat. Maka saudara bersyukur malam hari ini. Saudara datang ke Masalah persekutuan akan doa. terjadi Artinya apa? sama siapa. Saudara sedang menyerahkan kehidupan Bukan saudara. orang nggak percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan tapi yang menjadi kekuatan. beda antara saudara yang ikut Tuhan dengan mereka yang di luar. Karena saya percaya masalah akan terjadi sama siapapun. Orang percaya Tuhan, orang Sanggup percaya Tuhan untuk tetap menanggung masalah. segala perkara. Tapi yang menjadi pembeda antara saudara yang ikut Tuhan dengan mereka yang di luar Tuhan adalah saudara punya pegangan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara sanggup untuk menanggung segala perkara dalam hidup saudara. Amin. Seberat apapun kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Saudara, ketika pandemi kemarin, Mungkin saudara kan kondisi keuangan kami juga pas-pasan berat segala macam, jadi kami harus menahan hati. saudara masuk Satu ketika ada tawaran bisnis yang waktu zaman pandemi itu sangat-sangat booming. saya masuk Mungkin saudara juga termasuk salah satunya. Ya, waktu pandemi sangat-sangat booming. Saudara, saya masuk di bisnis. Saya mencoba, dan yang menjadi masalah buat saya adalah waktu itu saya masuk dari teman saya tabungan saya plus jadi ya sudahlah saya masuk pinjam uang dengan uang tabungan plus di bank. saya pinjam uang karena saya hitung-hitung saudara ya. Saya hitung-hitung Itu. Jadi saya masuk karena saya melihat teman saya sangat sukses di situ. bisa. Ah, udahlah tenang. Jadi ya sudahlah, saya masuk dengan uang tabungan plus saya pinjam uang karena saya hitung-hitung saudara. semuanya Saya hitung-hitung itu sama bisa lah gitu, bayar cicilan pakai bunganya bisa gitu loh. Ya, dari saya pakai bunga bisa. Ah, udahlah, tenang. Ya sudah. selesai Sudah. Alhasil ternyata kita semua tahu bahwa
bisnis itu semuanya luar biasa. ditutup sama pemerintah. Dan saya habis plus pinjam uang bank, berarti saya harus Sudah bayar tahu ya bisnisnya ya? cicilan yang harusnya nggak perlu saya bayar gitu loh. Selesai sudah. Karena kebodohan saya. Saudara, pada saat itu saya pusing luar biasa. Lihat, wah ada orang yang sukses. Bayangin uang tabungan saya habis plus pinjam uang bank, berarti saya harus bayar cicilan yang harusnya nggak perlu saya bayar gitu loh. Memang bukan karena kebodohan saya, Ketika Ya. dalam situasi kondisi yang seperti itu, karena mungkin melihat wah ada orang yang sukses lalu saya pengen jadi sukses juga boleh sih gitu, tapi kadang terlalu rakus kelihatannya. saya pernah, Iya sudah, saya terjebak di situ. saya bersyukur saya hidup dalam Tuhan. Ketika dalam situasi kondisi yang seperti itu, yang bisa saya harapkan sih bisa berdoa sama Tuhan sebaik-baik. Saya bersyukur saya pernah mengenal Tuhan. Saya bersyukur saya hidup dalam Tuhan. Sehingga saudara saya berdoa hari demi hari, saya berdoa awal-awal sambil melihat bagaimana Tuhan bekerja buat keluarga kami. Ini saudara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 cicilan Karena saya itu percaya jalan segala terus. perkara dapat kami tempuh Dan puji di dalam Tuhan, Tuhan yang memberikan tahun kekuatan. ini Saudara, awal-awal dalam Tuhan habis cicilannya. udah Dan bisnis kami lagi, ya maksudnya bisa kerjaan lagi berat, selesai. kondisi lagi berat, kena tipu pula. Karena saya percaya segala perkara dapat kami tempuh di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara mau dalam Tuhan stres ya saudara. Udah bisnis lagi, ya maksudnya kerjaan lagi berat, kondisi lagi berat, kena tipu pula. Itu rasa bertubi-tubi. Saudara jangan Tapi saya bisa kuat bertahan karena saya punya Tuhan. Maka saudara terkasih siapa yang bertahan dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, percayalah saudara akan mengalami berkat yang melimpah luar biasa. Ya, saudara jangan berkatnya, jangan. Itu bonus yang dikejar siapa yang memilih berkat. saya mengisi. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian dari seseorang. Saya mengenal seorang ibu-ibu saudara. Dia suka dengan PPD. Dan setiap tahun sekali saya mengisi PPD-nya beliau. Si tante Saudara, saya dan satu ketika suaminya itu terbaring sakitnya itu stroke, ya, dan sudah koma. Dan waktu itu si tante pernah WA saya dan bilang beliau tolong bantu doa ya, suami tante lagi sudah stroke. Oke, saya berdoa. Tidak ada kabar setelah itu. Sekitar 1 tahun kemudian, waktu saya datang lagi, oh dia belum datang. tante itu nggak datang Pasti ke PPD itu. Lalu saya tanya sama dia yang lain, iya, dia mah nggak pernah absen, tante selalu datang. akhirnya kemana ya? Gitu. Gitu. Suaminya gimana Itu aja. kondisinya ya? Mungkin agak terlambat. Lalu temannya itu berpikir, oh dia belum datang aja, gini tenang, dia pasti datang. Hah? Pas, iya, dia mah nggak pernah absen, selalu datang. Oh gitu. Kamu tunggu aja, mungkin agak terlambat karena dia mengurus suaminya dulu. Pulang saya mau cepet ngobrol. Itu udah setahun sudah. Saya nggak tahu kondisinya. Akhirnya betul ketika saya lagi bawa firman seperti itu, si tante datang dari belakang, dia untuk dipain belakang sudah. Tuhan, men. Iya. Wah, saya pikir Saya udah mikir, nanti pulang saya mau cepet. puji Tuhan, men. Itu Ya karena udah lama dan kita bisa saya nggak tahu gerak-gerak. kondisinya. Lu pulang, saya datangin tante, gimana suami? Oh puji Tuhan, men. Ya, wah saya pikir sembuh gitu. Gitu. Puji Tuhan, men. Itu si om sekarang bisa gerakin tangan sedikit gitu. Puji Tuhan. Lu mah nggak bisa. Hah? Itu sudah setahun, sudah. Udah mulai buka mata dikit tuh. Ya,
tidak pernah absen. Puji Tuhan. Wajahnya ketawa saudara. Dan saya bilang, Kalau dia bilang begini, saya setiap hari pergi misa. Saya setiap kali PD seperti itu, saya tidak pernah absen. papanya nggak bisa ngobrol, Kalau saya tahu, jadi dia ngomong sama Ya, papanya. Tuhan akan menjaga suami saya. Menceritakan hal-hal yang jelek. Dan saya bilang sama anak-anak saya, Kebaikan Tuhan. dia bilang sama anak-anaknya, kamu kalau nanti ngobrol sama papa kamu, saudara, ya jadi papanya nggak bisa ngobrol sih, saudara. Jadi dia ngomong sama papanya, jangan pernah menceritakan hal-hal yang jelek, tapi ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Saya kamu malah yang alami setiap hari. dikuatkan dengan kesaksian beliau. Betul. Menaruh harapan Tadinya saya berniat untuk menghibur dia, lebih dari tapi ini kata nggak perlu dihibur. Saya malah yang dikuatkan dengan kesaksian dia. menyelesaikan sesuatu. Enggak. Ini orang betul Lebih daripada menaruh harapannya pada Tuhan. ketika kita sedang Ini dalam orang situasi yang ini yang berat, disebut lebih daripada seorang pemenang. tetap bertahan, tetap Pemenang setia. itu bukan hanya ketika kita berhasil menyelesaikan sesuatu, enggak. Pemenang lebih daripada seorang pemenang itu adalah ketika kita sedang dalam situasi yang berat, tapi kita tetap maju, tetap bertahan, tetap setia sama Tuhan. Itu yang disebut orang yang lebih daripada seorang pemenang. menguasai pada sang penguasa kehidupan kita. Mungkin tantangan buat kita Pasti malam hari akan ini, menjadi seorang saudara, tidak mudah, tapi percaya Tuhan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, menaruh harapan, menguasai pada sang penguasa kehidupan kita, maka kita pasti akan menjadi seorang pemenang. Bilang sebagai anak saudara, belajar setia. Katakan lagi, kalau setia pasti menang. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. mendengarkan sabda Tuhan yang luar biasa mengingatkan seperti itu. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan, tapi seringkali kami Tuhan Bapak yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami boleh mendengarkan sabda. seringkali merasa bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa mengingatkan setiap kami. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan. hari ini Tapi seringkali kami Tuhan berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami menaruh harapan. seringkali merasa bahwa hidup Jangan kami sampai kami bisa kami atur jangan sampai iman kami runtuh. dan kami tidak Jangan mampu. sampai kehidupan kami Tapi malam hari ini Tuhan kami kembali diingatkan agar kami boleh belajar Tuhan masalah demi masalah untuk terjadi tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Jangan sampai kami runtuh, kami tidak tahu besok. jangan sampai iman kami runtuh, jangan sampai kehidupan kami hancur karena kami tidak setia Tuhan. Tuhan banyak hal, masalah demi Mungkin banyak masalah terjadi dalam kehidupan. kekhawatiran juga terjadi. Mungkin saat ini kami sedang dalam kondisi baik-baik saja, tapi kami tidak taw besok apa yang terjadi. Mungkin besok kami juga bisa mengalami masa-masa Kami sulit. akan dapat menang segala Tuhan kami tidak tahu. Mungkin banyak kekhawatiran juga terjadi dalam segala kehidupan sesuatu kami. yang kami alami. Tapi satu hal, ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan yang punya kekuatan, kami akan dapat menanggung segala perkara bersama dengan Engkau. Biar malam hari ini dengan segala sesuatu yang kami alami, kami rindu untuk kami boleh memberikan setiap kehidupan kami ke dalam Permasalahan pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan Engkau kami. yang datang dengan Dan banyak biar mata kami boleh memandang Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami. Kami bawa di hadapan malam hari ini. Saudara bawa hati, bawa permasalahan di hadapan Tuhan saat ini. Engkau yang datang dengan banyak masalah,
Letakkan setiap masalah Nyatakan imanku malam hari ini. percaya bahwa Tuhan Sebagai doa kita di hadapan Tuhan saja. Bersama-sama kami mohon di hadapan-Mu Tuhan. maka dengan segenap hati Engkau nyatakan imanmu malam hari di hadapan Tuhan. Doa kami dipuji. Dan kami akan pujian sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kami mohon pujian itu di hadapan Tuhan. Ku dapat jalan. Terima kasih. Engkau yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, nyatakan dengan iman malam hari ini. Pandang wajah Tuhan saat pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, memandang wajah-Mu Tuhan. Saudara, pandang wajah Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Sekali lagi kami serahkan, ku pandang wajah-Mu. Setiap pertolongan Tuhan, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, kami serahkan hidup kami, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi dengan penuh iman, ku pandang wajah-Mu. Tangan seluruh pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Kaulah Bapak, kami mau percayakan hidup kami. Tapi ketika kami menjalani segala sesuatunya bersama dengan Engkau, maka kami percaya kami akan sanggup untuk menangani segala perkara. Pada Engkau seimbang harapan dan Ajar kami Tuhan untuk menjadi kami lebih tahu orang-orang. bahwa hidup kami tidak Biarpun masalah tapi ketika masih kami terjadi, menjalani segala sesuatu pergumulan bersama dengan Engkau, sakit penyakit maka masih kami percaya kami akan sanggup Tuhan menangani segala perkara. menyerahkan setiap Dan kehidupan malam kami hari ini kepada ajar belajar kami untuk Tuhan menjadi lebih daripada dalam orang-orang setiap lain. apapun. Biarpun masalah masih terjadi, pergumulan Sekalipun mereka mengalami sakit goncangan, penyakit masih ada, tapi tapi mereka kami bisa mau tetap tetap sukacita. belajar Mereka mau untuk tetap menyerahkan memberi. setiap Mereka kehidupan mau kami tetap kepada berbagi. kami mau belajar tetap Karena bersuka mereka melihat dalam setiap apapun yang terjadi. Seperti jemaat ini, sekalipun mereka mengalami goncangan yang begitu hebat, tapi mereka bisa tetap bersuka cita. Mereka mau tetap memberi, mereka mau tetap Biar kami boleh melihat karena mereka melihat bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya berkat-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan. Biarlah Tuhan
Biar kami boleh melihat ya berkat-Mu yang luar biasa Kami bagikan bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Mereka membutuhkan ini masalah kami mereka membutuhkan kasih, dan biarkan kami bersedia yang boleh diperwankan atas segala kuatkan sesuatu. hati kami Tuhan, kuatkan kami melewati ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami kami. percaya Kalau mungkin saat ini masalah kami terlalu berat, malam hari ini kami berdoa, firman kuatkan hidup kami, kuatkan hati kami, firman gak akan agar kami boleh melewati segala sesuatu yang bersama dengan melakukan. sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan malam Bapa, hari ini terima kasih firman Tuhan sudah dinyatakan kalau saudara boleh tumpah sungguh kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka firman-Mu akan melakukan Bapakku Allah yang apa yang Kau kehendaki setiap dalam kerinduan hati anak-anak mereka yang menuliskan wujud-wujud dan malam hari ini ya Bapak, kami juga berdoa bagi setiap wujud doa saudara boleh tumpangkan, kita bersama-sama tumpangkan atas wujud-wujud doa yang itu bagi setiap dituliskan masalah malam ini. untuk yang terlalu Bapak Engkau Allah yang paling mengerti setiap kerinduan Tuhan daripada penyakit mereka yang menulis kiranya wujud-wujud memulihkan doa. sembuhkan Mari baik bagi dirinya maupun Engkau bagi lihat orang yang kerinduan hati mereka. bagi mereka yang mengalami Kuatkan masalah-masalah kesulitan Bukan perekonomian pintu bagi setiap pekerjaan masalah usaha mereka yang yang terlalu berat. bisnis mereka Tuhan. Bagi mereka yang memohon kesembuhan daripada penyakit, kiranya Kau pulihkan kesembuhan baik bagi dirinya atau bagi orang yang berdoa. Setiap mereka Bagi mereka yang mengalami masalah-masalah kesulitan perekonomian, pekerjaan, usaha mereka yang mungkin sulit, bisnis mereka Tuhan. Mari Kau sertai bukan ketakutan untuk kiranya Kau boleh memberkati kehidupan mereka dan juga Tuhan untuk setiap mereka yang mengalami kesulitan setiap wujud doa ini dalam keluarga mereka. Tuhan, mari biarkan Kau pulihkan keluarga mereka, tambah-tambahkan cinta dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga keluarga mereka yang boleh mengalami Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap wujud doa ini dalam tangan-Mu. Engkau yang paling mengerti setiap kehidupan kehidupan Kristus. Bapa, terima kasih buat segala firman Tuhan sudah diberitakan malam hari ini, dan sungguh kami percaya apa yang diberitakan adalah kembali Yesus yang berkata. Terima kasih Tuhan. Segala doa yang kami sampaikan dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan pengantar kami. Kau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Saudara Benny atas pewartaannya. kita merindu Tuhan membalas Yesus memberkati. kita akan memberikan Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Baik, kita akan berjalan. Kita merindu membalas
Mohon kesalahan ada pengumuman. Selamat malam. Ada pengumuman dari pengurus silakan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Kepada Bapak Beni Nugroho atas renungannya malam ini. Shalom, selamat malam. Pak, Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Kepada Bapak Beni Nugroho atas renungannya malam ini. Kepada Bapak Edi Rasim dan Pak Yudi atas kesaksiannya. kepada para petugas penerima Kepada tim ujian yang dipimpin oleh Pak Totol, kepada beberapa Ibu pengumuman oleh Ibu Wiwi, kepada Siti Gowartin dan Soman Borowi, kepada para petugas penerima dan kolektor, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. aula lantai Jumat besok 14 Juli jam 10 PD lansia di Aula lantai 4 Yogyakarta bersama Ibu Cun Wartono. Sabtu 15 Juli di Aula lantai 4 KTG Lama doa untuk Indonesia bersama Romo Manus. Selasa pagi PD 18 Juli jam 10 ada renungan dibawakan oleh Ibu Aurora Kartika dengan tema peringatan supaya jangan murtad. doa paroki setiap Kamis PD Malang 20 Juli 1930 ada renungan Ibu Lorentia Susanti dengan tema akar dari dosa. 1028 SOS doa paroki setiap hari jam 6 sampai jam 24. Rahasia terjamin hubungi 0888 550 1028. selamat bergabung. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Tadi ada ya yang baru pertama kali. Kamis datang lagi ya Bapak Ibu. Selamat Bagi Bapak bergabung. Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi para pengurus PDKK. Doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Kemudian pengumuman Kamis datang lagi ya Bapak Ibu. Kamis depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi para pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Baik, Terima kasih. sebelum kita tutup ya, semuanya kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
kehidupan Tuhan, atas firman pengajaran yang telah disampaikan kepada kami. Kau mengajarkan kami untuk lebih lagi dalam penguasaan diri kami Tuhan. Dalam setiap tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarkanlah Tuhan kami boleh senantiasa berharap dalam Engkau, agar kami boleh senantiasa Kau tuntun Tuhan, untuk dapat menjalankan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan sesama sekitarnya. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap badai kehidupan, masalah apapun yang kami alami hingga saat ini, kami bersyukur Tuhan karena proses, karena cinta, karena anugerah, segala sesuatu yang Kau berikan Tuhan kami. Kami percaya di mana Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh menghadapi, kami boleh melewati sebagai pemenang yang Kau arahkan Tuhan. Jangan Kau biarkan kami berputus asa Tuhan, biar kami boleh terus berharap fokus hanya kepada-Mu, karena kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Dia kami dalam kesadaran, kesetiaan dan ketekunan serta ketaatannya boleh Kau tuntun setiap kali, agar kami boleh berikan hati kami yang terbaik kami untuk selalu berserah dan percaya bahwa mujizat-Mu selalu ada, dan Kau Allah yang setia, Allah yang tidak akan meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami, hari lepas hari ke depan Tuhan, Kau yang memberkati. Bahkan terkhusus juga buat Tobing Tuhan, bagi keluarganya, dimanapun keberadaannya Tuhan, biar Kau pakai lebih lagi Tuhan, dalam setiap karya pekerjaan pelayanannya Tuhan, agar Dia boleh mewarnakan kasih kemuliaan Allah kami yang sungguh sangat besar. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan setiap kami di tempat ini. Kami mohon berkat dan perlindungan, sekiranya di dalam perjalanan kami boleh sampai dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan sekiranya apapun yang boleh kami terima di tempat ini, kami boleh membagikan pada seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami boleh terus percaya Kau Allah yang sangat baik. Kau Terima kasih Yesusku, puji Tuhan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.